Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSIC, QNR, CSRS, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya kita masih diberi kesehatan hingga hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 26. Sebelum saya memaparkan materi ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Leonita Dharma Putri dengan NIM C1C020033, Prodi Akuntansi, kelas R012. Baiklah, saya mulai saja presentasinya. Yang pertama mengenai pengertian pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti atau hadiah dan penghargaan, kecuali yang dipotong oleh pajak penghasilan pasal 21. Tarif umum dari pajak penghasilan pasal 23 itu sendiri sebesar 20% dikalikan dengan jumlah bruto. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, jumlah bruto yang dikenakan adalah jumlah transaksi yang belum dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Jumlah bruto yang dimaksud adalah seluruh penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan ataupun yang sudah jatuh tempo. Objek pajak penghasilan pasal 23, yaitu dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Pembayaran pajak penghasilan pasal 23. Pihak pemotong membayar pajak melalui bank persepsi yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Bank persepsi itu dapat berupa teller bank, ATM, atau fitur pembayaran pajak online seperti online pajak, PPh 23, atau pajak penghasilan pasal 23 dibayarkan oleh pihak pemotong selama pembayaran melalui bank persepsi yang disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran pajak penghasilan 23 adalah pada tanggal 10 bulan berikutnya. Pajak penghasilan 23 atau pajak penghasilan pasal 23 dibedakan menjadi dua, yaitu tarif 15% dan tarif 2%. Masing-masing dikenakan atas nilai DPP atau dasar pengenaan pajak atau total. Pengecualian pajak penghasilan pasal 23. Penghasilan yang dibayar atau terutang pada bank, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen yang bukan objek pajak penghasilan, dan dividen yang diterima oleh orang pribadi, yang merupakan objek pajak penghasilan yang bersifat final. Bagian laba yang bukan objek pajak penghasilan, bisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang fungsinya adalah sebagai penyalur pinjaman ataupun pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Tempat pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang dibayar oleh kantor pusat, maka pajak penghasilan pasal 23 ini dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat. Atas transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang dibayar oleh kantor cabang, misalnya pembayaran sewa mesin oleh kantor cabang, maka pajak penghasilan pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan. Ketentuan tentang pemusatan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, pelaporan pajak penghasilan pasal 23 tidak diatur dalam peraturan
Perundang-undangan Perpajakan. Bukti potong pajak penghasilan pasal 23 atau 26 dibuat menggunakan aplikasi eBupot. Pajak penghasilan pasal 23 pada aplikasi DJP Online atau Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 24 PJ 2021. Selanjutnya mengenai pajak penghasilan 26. Sebelum itu kita akan memasuki pengertian dari pajak penghasilan pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Bentuk penghasilannya berupa gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Kategori wajib pajak luar negeri, yaitu seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Perusahaannya tidak di Indonesia, namun mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan, perusahaannya tidak di Indonesia namun memperoleh penghasilan dari Indonesia namun tidak melalui bentuk usaha tetap. Yang terakhir adalah semua badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran berupa gaji, bunga, dividen, royalti, ataupun sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan pasal 26 atas transaksi tersebut berdasarkan PMK RI nomor 9 PMK 03 2018 tentang SPT. Pelaporan SPT PPh pasal 26 wajib e-filing sejak 1 April 2018. Tarif pajak pasal 26. Tarif umum untuk pajak penghasilan pasal 26 sebesar 20%. Namun jika mengikuti tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, maka tarif dapat berubah. Tarif 20% atau akhir dari laba bersih yang diharapkan dari penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau berlokasi di negara yang memiliki perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus dengan entitas atau BUT yang didirikan di Indonesia. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila topik berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.